Bagaimanapun pemboikotan itu memalukan lah bagi orang-orang Mekah karena tidak bisa diterima oleh nalar dan norma jahiliyah sekalipun. Asabiyah, hubungan darah kekeluargaan bagi masyarakat Arab apalagi waktu itu lebih tinggi dari apapun, termasuk dari keyakinan. Bagaimana pemboikotan ini berakhir? Ada beberapa faktor, tapi saya rasa perlu menjelaskan satu faktor yang kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian dari kita. Meskipun secara keyakinan, secara akidah, secara agama, Rasulullah SAW itu tentu saja bertentangan dengan semua orang musyrik. Tentu. Tapi jangan dipikir bahwa semua orang musyrik itu otomatis berdiri sebagai musuh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pecinta sirah nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kembali berjumpa di program Sirah TV. Kali ini kita akan menjelaskan salah satu bagian dari peristiwa besar yang terjadi di Mekah. Saya alhamdulillah baru kembali dari Tanah Suci. Saya rasa ada beberapa tempat di Mekah yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh jemaah umroh, juga jemaah haji, bahwa di sekitar Masjid Al-Haram itu ada lokasi dari sekian peristiwa penting. Salah satunya adalah pemboikotan yang dilakukan oleh Quraisy kepada para pendukung Rasulullah SAW itu berada di dekat Jabal Abi Qubais. Tentu saja Jabal Abi Qubais itu gunung yang cukup besar di Mekah. Ya, bisa dikatakan yang paling terkenal ya. Mudahnya itu dari dekat Sofa terus kalau kita jalan dari arah Ajyad ke Sofa kemudian ke Marwah gitu ya. Itu kita akan melewati Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi guest house kerajaan Arab Saudi, kemudian ke kanan. Nah, mengikuti saja bagian dari kaki Jabal Abi Qubais itu kita akan sampai di tempat pemboikotan yang disebut lokasinya adalah Syi'ab Abi Thalib. Nah, pemboikotan ini terjadi atau berlangsung selama 3 tahun dari bulan Muharram tahun 7 sampai Muharram tahun 10. Nah, ada satu bagian saja yang saya rasa perlu disoroti. Bagaimana pemboikotan ini berakhir. Ini menarik sekali. Karena bisa dikatakan faktor utamanya adalah friksi yang terjadi di antara tokoh-tokoh Quraisy sendiri. Artinya, tidak semua tokoh Quraisy yang musyrik itu setuju dengan pemboikotan. Nah, betul Abu Jahal memimpin elit Quraisy yang bisa dikatakan tidak memiliki cara lain untuk menekan dakwah. Dan tentu saja rencana mereka waktu itu adalah membunuh Rasulullah SAW kecuali dengan memboikot semua pendukung. Dan dalam hal ini semua pendukung di sini bukan hanya muslim tentu saja. Justru utamanya yang dimaksud dengan pendukung Rasulullah SAW adalah keluarga yang juga masih musyrik. Jadi secara garis besar sebenarnya ini musyrik berhadapan dengan musyrik. Keluarga Rasulullah SAW dalam hal ini Bani Hashim dan Bani Muttalib dan Quraisy pada umumnya yang dipelopori oleh elit-elit Quraisy, tokoh-tokoh dan para pembesar seperti Abu Jahal dan kawan-kawan. Nah, tentu saja harus difahami bahwa asabiyah, hubungan darah kekeluargaan bagi masyarakat Arab apalagi waktu itu lebih tinggi dari apapun, termasuk dari keyakinan, dari ikatan keyakinan. Sehingga meskipun Bani Hashim dan Bani Muttalib berbeda keyakinan dengan Rasulullah SAW, mereka tidak akan membiarkan keluarganya, dalam hal ini Rasulullah SAW. Tentu bagi mereka itu adalah keponakan karena ada paman-paman beliau di sana gitu. Untuk kemudian begitu saja diperlakukan semena-mena oleh Quraisy, dibunuh gitu ya. Nah,
Makanya mereka berpihak kepada Rasulullah SAW, mendukung Rasulullah SAW. Nah, pemboikotan itu gitu ya, mendesak para pendukung Rasulullah SAW untuk keluar dari rumah dan berkemah. Jadi tidak di dalam rumah. Ini juga satu poin saya perlu sampaikan, karena dari jamaah umroh kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa ada yang berpikir bahwa pemboikotan itu ya hanya aturan, tapi kemudian kaum muslimin ataupun pendukung Rasulullah SAW itu tetap di rumah masing-masing. Oh enggak, justru Syekh Abi Thalib itu lokasi pemboikotan di mana semua pendukung Rasulullah SAW, baik keluarga beliau yang masih musyrik maupun kaum muslimin, kemudian mengambil satu tempat khusus, ya tentu saja atas inisiasi Abu Thalib di Syekh Abi Thalib gitu ya. Yang tadi yang saya katakan ada di kaki Jabal Abi Qubais gitu ya, di sebelah timur. Kalau saya sendiri agak bingung, kadang-kadang di Mekah itu untuk menentukan arah mata angin, timur, barat, dan lain sebagainya, kadang-kadang. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV. Nah, oke, kita kembali ke bagaimana pemboikotan ini berakhir. Ada beberapa faktor, tapi saya rasa perlu menjelaskan satu faktor yang kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian dari kita. Bagaimana 5 tokoh, jadi ada 5 tokoh musyrik itu bergabung untuk membatalkan pemboikotan itu. Yang jelas di sini mereka berhadapan-hadapan dengan Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu menunjukkan mereka tidak solid, ada friksi. Nah, oke. Sekarang kita fokus ke latar belakang. Artinya, apa yang membuat 5 tokoh ini bersedia untuk berhadap-hadapan dengan sesama kaum musyrik yang memboikot lainnya gitu ya. Dan katakanlah mereka bisa dikatakan menjadi alasan utama pemboikotan itu berakhir. Nah, yang harus disoroti itu diantaranya adalah hubungan kekeluargaan antara 5 tokoh ini dengan kelompok yang diboikot. Secara umum mereka sama-sama Quraisy, tetapi ada kedekatan khusus 5 tokoh ini dengan mereka yang diboikot, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan juga tentu sosok Rasulullah SAW dan orang-orang penting di circle ataupun di lingkaran utama beliau. Dan selain hubungan kekeluargaan, ya ada faktor lain. Bagaimanapun pemboikotan itu memalukan lah bagi orang-orang Mekah, karena tidak bisa diterima oleh nalar dan norma jahiliyah sekalipun. Nah, ini yang saya katakan sebenarnya ada beberapa faktor yang saling menguatkan. Tapi kita akan fokus ke atau menggali hubungan kekeluargaan. Kan ada 5 tokoh, yaitu Hisham bin Amr bin Rabi'ah, satu. Yang kedua Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah. Kemudian Mut'im bin Adi. Kemudian Zam'ah bin Aswad. Yang kelima adalah Abul Bakhtari bin Hisham. Nah, bagaimana latar belakang kekeluargaan atau hubungan kekeluargaan antara mereka dengan pihak yang diboikot ini? Itu bisa dikatakan salah satu faktor penting yang mendorong mereka untuk menggagalkan dan membatalkan pemboikotan. Nah, kita mulai dari sosok yang paling dekat, Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah itu dari Bani Makhzum. Artinya ayahnya Abu Umayyah bin Mughirah dari Bani Makhzum. Itu saudara Walid bin Mughirah, Abu Rabi'ah bin Mughirah, Faqih bin Mughirah, Hisham bin Mughirah. Artinya Zuhair ini sepupunya Khalid bin Walid, sepupunya Abu Jahal. Nah, oke, dari ayah, dari Bani Makhzum.
tapi dari ibu. Ibunya adalah Atikah binti Abdul Muttalib. Jadi orang-orang atau pihak yang diboikot itu paman-paman dan bibi-bibi Zuhair dari pihak ibu. Artinya bagaimanapun dia sangat dekat. Makanya dialah yang pertama kali diprovokasi oleh Hisham bin Amr. Bahasanya gini, apakah engkau merasa senang? Engkau makan enak, berpakaian, pakaian yang baik, kemudian dan seterusnya, sementara paman-pamanmu dan bibi-bibimu, dari ibumu maksudnya, itu menderita dan sengsara di dalam sana. Wah, itu Zuhair itu pada dasarnya dia sendiri tidak terima dengan keadaan itu. Cuma masalahnya dia bilang, apa yang bisa aku lakukan, aku sendirian. Kata Hisham bin Amr, engkau tidak sendirian, engkau berdua. Dengan siapa? Aku. Wah. Kata Zuhair, kalau gitu kita harus mencari orang ketiga. Nah gitu. Nah itu ceritanya tuh. Jadi Zuhair ini punya kedekatan yang luar biasa dengan yang diboikot ini. Karena ibunya adalah Atikah binti Abdul Muttalib. Jadi ibunya itu adalah bibinya Rasulullah SAW. Dan yang diboikot itu keluarganya. Kan gitu. Nah, di sisi lain, bahwa dia dari Bani Makhzum juga sangat penting. Karena kan yang paling bisa dikatakan keras dalam pemboikotan ini kan Abu Jahal dan kawan-kawan. Dan Abu Jahal dari Bani Makhzum, sehingga ketika harus berhadapan-hadapan ya Zuhair itu yang paling kuat posisinya untuk berhadapan dengan Abu Jahal. Makanya ketika upaya pembatalan pemboikotan itu dilakukan, yang pertama kali maju adalah Zuhair bin Abi Umayyah. Dan itu yang membuat Abu Jahal bingung, karena dia harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Dan Zuhair, putra Abu Umayyah, itu bukan orang sembarangan di Bani Makhzum. Artinya Abu Jahal nggak bisa begitu saja katakanlah melabrak gitu ya. Abu Umayyah terkenal sekali, tokoh besar sekali di Mekah gitu. Oke. Jadi dari hubungan melalui ibunya gitu, itu sangat dekat antara Zuhair dengan orang-orang yang diboikot, termasuk dengan Rasulullah SAW, itu saja. Nah, belum lagi ada saudaranya di situ perempuan, Ummu Salamah. Hindun binti Abi Umayyah. Itu sudah menjadi muslimah. Kan itu. Jadi Zuhair itu banyak alasan untuk kemudian katakanlah bersimpati begitu kuat dan bertekad untuk membatalkan pemboikotan. Itu satu sosok. Yang kedua adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini tokoh atau pembesar dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. Artinya dari segi nasab sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan keluarganya yang diboikot itu. Rasulullah SAW itu kan dari Bani Hashim bin Abdi Manaf. Artinya sama-sama keturunan Bani Abdi Manaf bin Qusay. Jadi Abdi Manaf itu punya beberapa anak. Yang terkenal 4. Yaitu Hashim, Muttalib, Naufal, dan Abdul Syams. 4 ini. Nah, kan yang 2 diboikot, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, 2 ini berada di pihak pemboikot, Bani Naufal dan Bani Abdul Syams. Walaupun tentu saja tidak sekeras di luar 2 kelompok ini. Nah, cuman susahlah bagi mereka untuk tidak berada di pihak pemboikot ya, karena itu kan pemboikotan total, ekonomi, sosial dan seterusnya. Nah, tapi pada akhirnya Mut'im bin Adi sebagai tokoh dari Bani Naufal itu merasa tidak nyaman dengan pemboikotan ini. Bagaimanapun ini keluarga, aku sama dengan melemahkan keluarga sendiri, membiarkan keluargaku menderita dan seterusnya. Maka kemudian dia bergabung. Nah, dan kedekatan emosional dari Mut'im bin Adi ini kan berlanjut. Nanti
Artinya dalam peristiwa lain terlihat sekali ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif, beliau dakwah ke Taif kemudian diusir, kan tidak mudah untuk masuk dan beraktivitas seperti semula di Mekah. Maka beliau minta semacam perlindungan jiwar kepada tokoh atau pembesar. Yang memberikan itu adalah Mut'im bin Adi. Jadi memang ini Mut'im bin Adi itu kemudian bisa dikatakan tokoh musyrik, pembesar musyrik yang tidak punya track record memusuhi Rasulullah SAW dan Islam. Gitu ya. Atas nama kekeluargaan, asobiyah, keluarga, itu mendukung. Nah, oke. Itu tokoh kedua. Tokoh ketiga dan keempat, kedekatannya dengan sosok Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Abul Bakhtari bin Hisham Al-Asadi dari Bani Asad. Sama dengan Zam'ah bin Aswad, itu juga dari Bani Asad. Dua-duanya adalah atau hubungannya bisa dikatakan keponakan dari Bunda Khadijah. Jadi mereka ketemu di Bani Asad bin Abdul Uzza. Kan Bunda Khadijah itu nasabnya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Abul Bakhtari bin Hisham itu kemudian bin satu lagi kemudian bin Asad bin Abdul Uzza. Begitu juga dengan Zam'ah bin Aswad bin kemudian bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi mereka ini adalah keponakan Bunda Khadijah. Nah, Abul Bakhtari itu bahkan sepanjang pemboikotan itu berusaha untuk mensuplai makanan ke dalam area pemboikotan. Artinya meskipun mereka itu musyrik, tapi mereka tidak punya alasan untuk memusuhi Rasulullah SAW dan juga circle beliau, kaum muslimin, gitu ya. Artinya punya kedekatan dan itu lumrah. Itu terjadi pada banyak sosok sebenarnya di Mekah. Jadi perlu kita ketahui itu. Nah, makanya Rasulullah SAW itu sangat menghargai Abul Bakhtari bin Hisham. Walaupun dia sampai matinya musyrik, matinya di Badar. Jadi Abul Bakhtari itu berada di pihak pasukan Quraisy ketika terjadi perang Badar. Bayangkan saat itu, sebelum perang Rasulullah SAW mengumumkan kepada pasukannya bahwa apabila kalian berjumpa dengan Abul Bakhtari bin Hisham, maka jangan kalian bunuh. Itu pesan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW selalu membalas kebaikan siapapun itu. Gitu ya. Cuma kenapa kemudian mati? Karena begitu berhadapan-hadapan dengan kalau tidak salah dengan Ansar. Itu prajurit Ansar atau orang Ansar ini berkata, Abul Bakhtari, kami punya pesan dari atau mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW untuk tidak mengganggumu, apalagi membunuhmu. Gitu ya. Artinya engkau digaransi, dijamin untuk tidak dibunuh dalam perang ini. Nah, masalahnya Abul Bakhtari ini bersama dengan seorang teman dekatnya, gitulah. Dia bilang kalau aku dapat jaminan itu, terus temanku yang ini enggak. Kalau itu enggak. Kalau gitu apa arti persahabatan kalau aku membiarkan sahabatku tewas? Wah, ya sudah itu sudah pilihannya. Ya akhirnya tewas dia Abul Bakhtari. Ya qadarallahu ma syaa fa'al. Hidayah hanya di tangan Allah. Jadi itu akhir kisah Abul Bakhtari. Tapi Abul Bakhtari itu sekali lagi nggak pernah memusuhi Rasulullah SAW. Gitu ya. Dia sebagai tokoh penting di Mekah waktu itu, dia berada di pihak yang menginisiasi pemboikotan, menginisiasi pembatalan pemboikotan bersama 5 tokoh lainnya. Nah, ini dia Zam'ah bin Aswad dan Abul Bakhtari bin Hisham sama-sama punya kedekatan kekeluargaan yang sangat kuat dengan Bunda Khadijah. Nah, tersisa satu. Bahkan ini merupakan sosok yang bisa dikatakan paling penting dalam upaya pembatalan pemboikotan ini. Inisiator utamanya Hisham bin Amr. Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Dia berasal dari Bani Amir bin Lu'ay. Artinya ayahnya, garis keturunan ayahnya itu dari Bani Amir bin Lu'ay. Perlu diketahui bahwa
di Mekah itu ada dua kelompok besar, Bani Ka'ab bin Lu'ay dan Bani Amir bin Lu'ay. Artinya walaupun kita tahu bahwa di Mekah itu Quraisy gitu secara umum, tapi sebenarnya Quraisy di Mekah itu terdiri dari dua kelompok besar. Ada yang lain tapi sedikit lah. Yang besar ini adalah Bani Ka'ab bin Lu'ay dan Bani Amir bin Lu'ay. Nah, kebanyakannya memang dari Bani Ka'ab bin Lu'ay, Bani Makhzum, Bani Hashim, itu kan dari Bani Ka'ab bin Lu'ay. Kan Rasulullah SAW itu bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, gitu ya. Bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, kan Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ini dari Bani Amir bin Lu'ay. Walaupun lebih kecil tapi posisinya penting sekali sebagai penyeimbang di Mekah. Nah, makanya Hisham bin Amr itu semasa pemboikotan dia termasuk supplier logistik ke dalam area pemboikotan. Dia tidak peduli untuk berhadapan-hadapan dengan Abu Jahal dan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dia kuat posisinya. Jadi dia disebutkan selama pemboikotan itu bahkan memasukkan sekian onta gitu loh. Onta dengan barang-barangnya. Artinya onta kalau dia habis berdagang, jadi dia masukkan sengaja untanya. Jadi ada gandum, ada pakaian, ada makanan, dan untanya sendiri kan bisa disembelih, kan gitu ya. Jadi itu juga bisa dikatakan penting bagi kita bagaimana pihak yang diboikot ini bisa bertahan selama 3 tahun. Bukannya mereka pasti kehabisan modal, kehabisan ya kekayaan dan sebagainya. Iya, tapi bagaimana bertahan hidup? Betul sulit. Tapi juga memang ada yang mensuplai. Ya, karena friksi itu. Nah, diantaranya ini, gitu ya, Hisham bin Amr ini. Nah, apa dasar Hisham bin Amr kemudian melawan tokoh-tokoh Quraisy yang lain dan kemudian mendukung pihak yang diboikot? Ya, bisa jadi alasan kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat atau telusuri hubungan kekeluargaannya juga menarik. Jadi begini. Hisham bin Amr bin Rabi'ah dari Bani Amir bin Lu'ay ini gitu, itu punya hubungan dengan Bani Hashim karena ayahnya gitu, Amr bin Rabi'ah gitu, itu adalah saudara seibu dari Nadhalah bin Hashim gitu ya. Nadhalah bin Hashim berarti kan itu saudaranya Abdul Muttalib kan, karena Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashim itu punya beberapa anak, ada Nadhalah bin Hashim. Nah, Nadhalah bin Hashim ini gitu, itu seibu dengan Amr bin Rabi'ah, ayah Hisham. Gitu loh. Jadi berarti kan ada kedekatan yang sangat luar biasa dengan Bani Hashim ini sebenarnya gitu ya. Dari neneknya gitu ya. Jadi Hisham bin Amr. Nah, ibunya Amr itu adalah ibunya Nadhalah bin Hashim atau istrinya Hashim gitu ya. Nah, jadi bagaimana hubungan kekeluargaan ini bisa dikatakan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan sikap tokoh-tokoh ini terhadap pemboikotan. Dan bagaimana kemudian berperan dalam upaya membatalkan pemboikotan. Ini menarik untuk kita telusuri. Ya, di sisi lain, tentu saja sebagai penutup, kita harus tahu bahwa meskipun secara keyakinan, secara akidah, ya, secara agama, Rasulullah SAW itu tentu saja bertentangan dengan semua orang musyrik. Tentu. Tapi jangan dipikir bahwa semua orang musyrik itu otomatis berdiri sebagai musuh Rasulullah SAW. Gitu ya. Buktinya dalam pemboikotan ini, keluarga beliau, Bani Hashim dan Bani Muttalib yang saat itu belum ada yang masuk ke Islam. Kecuali segelintir orang. Ya kan yang masuk Islam tercatat waktu itu baru Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ubaidah bin Haris, kemudian Hamzah yang terakhir ya. Hamzah. Kalau dari paman-pamannya baru Hamzah. Nggak ada paman Rasulullah SAW yang lain yang sudah masuk Islam saat itu. Artinya keluarga Rasulullah SAW selain Abu Lahab,
dan Abu Sufyan ibn Harith itu tidak ada yang memusuhi Rasulullah SAW. Nah, di luar keluarga ternyata tidak sedikit gitu loh. Ada tokoh-tokoh seperti tadi, yang 5 tokoh tadi. Belum lagi ada Hakim bin Hizam dan lain-lain. Itu mereka adalah tokoh-tokoh yang secara nyata-nyata tidak memusuhi Rasulullah SAW. Meskipun berseberangan, bertentangan secara keyakinan. Gitu ya. Nah, maka kemudian pendekatan dakwah Rasulullah SAW pun juga tidak sama. Artinya begini. Beliau tidak mengeneralisir semua orang musyrik pada itu. Beliau memilah orang-orang musyrik yang katakanlah masih bisa didekati, kemudian katakanlah dalam tanda petik dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Beliau lakukan itu. Dan beliau menerima kebaikan mereka ya ketika mereka berkontribusi terhadap pertahanan kaum muslimin, terutama dalam kasus pemboikotan ini. Artinya meskipun berbeda keyakinan, tapi mereka tidak berada dalam satu level yang sama dan tidak disikapi dengan satu cara yang sama. Ini merupakan bagian dari fikih dakwah Rasulullah SAW. Dan itulah yang kemudian membuat Quraisy atau musuh-musuhnya pecah. Dan kemudian mereka tidak solid. Dan kemudian Rasulullah mendapatkan benefit dari sikap mereka yang tidak secara langsung memusuhi Islam. Fikih dakwah begitu penting dimiliki oleh setiap muslim. Dan memetakan lawan itu merupakan modal untuk mencapai kesuksesan dalam dakwah. Demikian ikhwah dan akhwat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.